Three, two, one. Hanya sekedar ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, diriku peduli, silam dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Teman-teman sekalian, tadi malam saya menghadiri suatu kajian yang diadakan oleh komunitas Salman namanya. Itu singkatan dari Sahabat Al-Iman. Jadi suatu komunitas yang dimana kegiatannya sangat positif menurut sudut pandang Islam tentunya. Komunitas tersebut mengajak kepada para pemuda, siapapun kita, untuk bersegera berhijrah dari kehidupan yang batil, yang jauh dari tuntunan Allah, menuju kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Luar biasa pokoknya ya. Makanya saya sebagai YouTuber golongan putih ya. Kenapa disebut golongan putih ya? Karena ada YouTuber juga yang kontennya itu masa ngajak orang jadi rusak gitu ya. Konten makannya apa coba? Micin. Banyak banget makanannya ditaburin micin, gila itu. Ditaburin garam, banyak banget juga garamnya. Ini orang apa gitu kan? Hanya untuk dilihat banyak orang, hanya untuk di subscribe banyak orang, tapi kontennya begitu ya, kontennya rusak. Makanya saya menilai diri saya sendiri, insya Allah saya sebagai YouTuber golongan putih ya, yang isinya dimana minimal itu perkara yang mubah lah dalam agama ya, bukan perkara yang ngajak kepada kemaksiatan, insya Allah. Kalaupun ada, mohon diingatkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa, ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dunia ini ya. Harapannya ketika saya wafat itu teman-teman bisa melihat tayangan video ya, yang dimana isinya mudah-mudahan bermanfaat seperti itu, karena adanya ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu dari agama kita, agama Islam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari konten-konten yang saya buat, sehingga pahalanya tetap mengalir sekalipun saya nantinya ya sudah tidak ada di dunia ini. Ingin meninggalkan jejak-jejak kebaikan di YouTube ini, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah tujuan saya membuat channel YouTube ini. Kalau masalah gaji, kalaupun ada ya syukur, kalau nggak ada juga saya nggak ngarep ya. Udah bukan prioritas saya, itu bonus aja. Walaupun ada gaji dari YouTube ya, bukan tujuan saya. Saksikan cuplikan kajian Salman berikut ini. Let's go! Nah, teman-teman, materi kita pada malam hari ini kita akan membawakan tema tentang apa tadi? Jalan hijrahku. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Buku di sini terdiam sepi, dan aku tahu pasti kamu Bagian dari itu siapa tuh? Ustaz Wakidi ya. Berbes, masya Allah. dalam hidupku, kesendirianku.
Teringat ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekarang ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku berdiri, siang dan malam yang berganti. Salihku ini tak ada arti jika oleh sandaran hati. Bawa sandaran hati. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hidup meskipun dalam kegelapan seperti ini. Saya ikut bisa hijrah, ikut menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita terjaga atau dipelihara oleh ilmu itu sendiri. Jika mana saya ingin mabok lagi gitu kan, diingatkan sama ilmu, jangan, itu haram loh gitu kan. Terus jika ingin judi juga dipelihara juga gitu. Kan sekarang musim judi slot tuh, walaupun saya nggak bisa judi slot, tapi judi-judi yang lain kan masih bisa, dan itu diingatkan oleh ilmu. Nah, dengan masa lalu yang menurut saya sangat tidak baik itu karena tidak adanya ilmu gitu. Taunya pokoknya dosa saja gitu. Kalau minuman keras itu dosa, tapi begitu ngaji tahu dosanya ternyata terbagi oleh 10 macam gitu. Yang membuat, yang memesan, ya kan, apalagi yang meminum, yang menuangkan, banyak banget. Karena dulu nggak tahu ya, saya kira mah dosa-dosa kecil lah, dosa biasa aja, makanya dorong sajalah gitu. Tapi ternyata luar biasa dosanya gitu. Jadi mudah-mudahan teman sini yang udah ikut hadir, sahabat Al-Iman, tidak mengikuti jejak saya seperti dulu gitu. Apalagi sudah iman, tapi iman tok juga tidak cukup gitu. Harus ada mengaji bagaimana kita tahu cara iman kepada Allah, caranya seperti apa. Iman kepada Rasulullah harus seperti apa. Kita harus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita akan dipermudah langkah-langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi ada 3 tuh kategori yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama hajaru, yaitu hijrah. Yang kedua wajahadu, yaitu jihad, yaitu sungguh-sungguh atau serius. Yang ketiga fisabilillah, yaitu di jalan Allah. Dari pasangan ayat ini, 3-tiganya ada semua di abang kitab, benar nggak? Yang pertama hijrah, hajaru, yaitu beliau pelaku hijrah. Yang tadinya beliau tukang maksiat, maksiat nggak bang? Maksiat katanya. Beliau tadinya tukang apa? Mabok nggak bang? Mabok dong. Mabok bos kali. Mabok bos ya kan. Beliau tadinya tukang mabok, sekarang jadi orang baik. Tadinya beliau judi, gambling juga nggak? Gambling ya kan. Gambling itu tukang judi. Beliau sekarang sudah hijrah. Mantap nggak? Sesuai yang disebutkan oleh Al-Quran. Innal ladzina amanu hajaru. Hai orang-orang yang beriman, di antara kalian yang orang yang beriman itu hajaru, yaitu berhijrah. Fisabilillah, wajahadu dulu, yaitu di jalan jihad di jalan Allah, fisabilillah, yaitu sungguh-sungguh. Dari 3 gambaran ini ada semua di abang kita. Beliau melakukan hijrah. Terus kedua, kenapa ada disebut fisabilillah, yaitu di jalan Allah? Hijrahnya benar nggak? Benar bro, hijrahnya karena Allah, iya bang ya? Betul. Karena Allah. Emang ada hijrah ya selain dari karena Allah? Ada banyak bro. Hijrah bukan karena Allah ada. Mau bukti, gua dulu ngalamin hijrah itu bukan karena Allah, karena gara-gara cewek. Gua mau sholat karena gara-gara cewek. Gua mau puasa gara-gara cewek. Akhirnya hijrah gua nggak lulus tuh pada saat itu, bener aja nggak lulus. Tapi Bang Yoga hebat, hajaru wa jahadu fisabilillah, dia hijrah dan dia juga fisabilillah, yaitu tujuannya di jalan
di jalan Allah. Sekarang lihat aktivitasnya ya enggak, ngajinya 24 jam bro, saingan sama Indomaret sama Alfamart. Ya enggak? Ya gua kayak bingung kapan tidurnya. Madura kalah juga, Madura tewas dia. Ngajinya 24 jam. Pintu doang terbuka katanya, orangnya tidur. Pintu doang terbuka, orangnya tidur. Tapi enggak, gua yakin kalau doi mah gua yakin bener. Kalau doi orangnya pasti apa yang bicarakan 24 jam ngaji ya kan. Cakep ya kan, cakep ya kan. Katanya nggak habisin gua serius. Nah itu jadi di dalam ayat Quran itu jelas Bang Yoga hijrah dan juga di jalan Allah. Yang ketiga, pasangan di setiap Al-Quran yang namanya kata hajaru, yang namanya kata hijrah selalu bergandengan dengan yang namanya kata jihad. Hajaru wa jahadu, jihad itu sungguh-sungguh, serius bro. Kenapa harus serius? Karena pada saat kita berada di jalan Allah, kita mau hijrah di jalan Allah, itu urusannya berat bro, berat. Allah gambarkan itu di dalam Al-Quran, falak tahamal aqobah. Apa itu falak tahamal aqobah? Jalan yang mendaki bro. Kalau kita berjalan di jalan Allah, itu jalan kayak jalan mendaki. Di dalam Al-Quran digambarkan wa ma adroka mal aqobah. Apa itu aqobah? Aqobah itu adalah jalan yang mendaki. Kalau lu naik gunung, capek nggak mendaki? Capek kan? Begitu juga di jalan Allah bro. Banyak tantangannya, banyak godaannya, banyak rintangannya. Coba aja lo, ya kan? Mau sholat aja tantangannya banyak. Yang kecil aja mau sholat tantangannya banyak. Apalagi mau ngaji, pasti tantangannya juga banyak. Karena apa? Karena yang namanya hijrah itu kalau pendapat gua itu antara cinta dan benci bro. Bener, antara cinta dan benci. Lu ngerti cinta nggak sih? Belum ngerti ya? Aduh, nanti gua kursusin dah. Antara cinta dan benci, ya kan? Lu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan mendekat kepada apa yang dicinta oleh Allah. Nah, faktanya apa yang dibenci oleh Allah kadang-kadang yang paling kita cintai, benar nggak? Yang paling kita cintai. Pada saat dia minuman, mabok-mabokan, judi, slot, itu kadang-kadang sesuatu yang memang dibenci oleh Allah, tapi kadang-kadang itu menjadi yang kita cinta. Sehingga katanya, kenapa di dalam Al-Quran yang namanya hajaru itu selalu bergandengan dengan wajahadu, dengan jihad, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kenapa persoalan hijrah itu berat? Kenapa? Karena antara cinta dan benci, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan mendekat melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Nah justru, benar nggak? Gua belum ngomong nih bro. Justru yang dicintai oleh Allah itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Kadang-kadang sesuatu yang dibenci oleh Allah menjadi sesuatu yang kita cintai, dan kadang-kadang yang Allah benci itu menjadi sesuatu yang kita cintai. Nah ini gambar, makanya kalau di dalam Al-Quran itu jelas Allah mewanti-wanti kepada kita, dasarnya berat, ya kan? Jadi innalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. 3 konsep yang ada di dalam diri abang kita, abang Yoga yang ganteng ini. Gue mau jujur, gue mau bohong dikit nggak apa-apa, banggain dia, ya kan? Banggain dia, bohong dikit nggak apa-apa ya nggak? Oh, banggain dia. Oh, padahal mah nggak ganteng-ganteng amat. Ya, itu. Jadi 3 konsep itu seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada diri kita semuanya, kembali kepada diri lu semuanya. Mau seperti apa? Terus ada pertanyaan bro. Kenapa Bang Yoga ini bisa istiqomah? Ya kan? Ini yang paling titik, yang paling inti di dalam perjalanan hidup beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan Bang Yoga ini benar-benar istiqomah sampai akhir hayatnya, ya kan? Sampai akhir hayatnya, ya kan? Tapi jangan buru-buru Bang ya. Kalau belum dipanggil jangan buru-buru ya kan. Kayak cepat-cepat buru-buru jangan Bang, santai aja.
Gitu. Nah, kalau gua ambil, gua teliti, gua potret dari pengalaman beliau tadi ngomong, ya kan, dari uraian beliau tadi cerita, ya kan, kenapa beliau bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah di fisabilillah itu. Ternyata rahasianya gua bilang tadi, yang dia bicara cuma ada 3, ya kan, cuman ada 3. Gua nggak pikiran apa-apa, cuman gua tadi ngerangkum apa yang dia omongin. Yang pertama yang beliau lakukan adalah mendekati orang-orang alim. Benar nggak? Apa yang disebut orang alim? Orang alim itu orang yang bukan jarang ngomong, bro. Kadang-kadang kita punya teman kan jarang ngomong, diem aja orangnya, jadi bukan kayak gitu orang alim itu. Ya, kalau ditanya dia jawab, kalau nggak ditanya dia nggak jawab, nggak nyapa. Bukan kayak gitu. Itu mah orang kuper, orang pergaulan, kudet, ya kan? Yang disebut alim itu adalah orang berilmu, guru, para ustadz. Coba lihat gaulnya, ya kan, sama Ustadz Rosid, sama Ustadz Wito, sama Ustadz siapa lagi, ustadz yang lainnya. Padahal beliau sering waya-wayaan juga, ya kan, sama siapa Ustadz yang terkenal? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu terkenal di seluruh penjuru dunia, bro, ya kan, Ustadz yang beliau sering WA dan nasihati beliau. Nah, Amirul Mukminin, seluruh umat Islam di seluruh dunia itu tahu sama dia, ya kan. Ya nggak benar kan, nggak salah kan? Enggak, ya. Seluruh umat Islam coba tanya, nah Amirul Mukminin pasti tahu, sahabat Nabi, ya kan? Bukan Nabi yang itu bukan. Ya, yang pertama dia lakukan benar, beliau mendekati orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Untuk apa? Untuk beliau jadikan sebagai guru penuntun hidupnya. Keren nggak Bang Yoga? Keren. Yang kedua yang beliau lakukan tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Beliau menuntut ilmu, bro. Dekat dengan ulama bukan mau minta ramponnya dulu, bukan ya, tapi minta ilmunya, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Bang Yoga itu udah sejalan dengan apa yang digambarkan oleh para sahabat pada saat mereka hijrah. Yaitu Bang Yoga mendekati para ulama, para alim, para orang-orang yang berilmu. Untuk apa? Thalabul ilmi. Beliau belajar. Sampai sekarang aja belajar 24 jam. Coba bayangkan 24 jam. Kelepak loh, ya kan? 24 jam. Itu dikasih, ya benar. Itu yang dia lakukan. Ini keren, ya kan. Setelah hijrah beliau bisa istiqomah karena ini yang beliau lakukan, thalabul ilmi. Setelah itu apa lagi, bro? Beliau berada di dalam circle yang baik, yang benar. Tahu nggak circle? Komunitas al-iman, ya nggak? Al-iman. Beliau berada di antara orang-orang soleh. Beliau berada berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Karena itulah yang menguatkan beliau sampai sekarang istiqomah. Hebat nggak? Hebat kan? Gua nggak bikin materi buat nguraiin punya dia doang. Benar aja. 3 hal yang itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Muhasabahlah sekarang. Gua tanya sama lu udah benar-benar orang yang paling sempurna belum? Belum. Hah? Belum. Gua tanya lu orang yang benar-benar orang paling taat kepada Allah udah paling taat belum? Belum. Paling soleh enggak? Belum. Nah, itu makanya apa yang sudah Bang Yoga lakukan, ikuti jejaknya. Benar nggak? Ikuti jejaknya. Kita hijrah di jalan Allah. Di jalan Allah. Walaupun apapun tantangan dan rintangan hijrah, insya Allah kalau 3 hal yang dilakukan tadi seperti Bang Yoga, insya Allah kita akan mendapatkan keistiqomahan di jalan Allah. Yang pertama apa? Yang pertama dekati orang-orang yang berilmu, yaitu orang alim. Yang kedua apa? Thalabul ilmi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dalam circle yang baik, dalam circle yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Tinggalkan circle atau kelompok komunitas yang selalu mengajak kita kepada
kepada kemaksiatan. Siap nggak? Siap. Nggak punya galau gitu apa sih? Ah, insya Allah. Kasih tuh dia, tapi kasih tapi, Sen. Percintaan katanya. Mana topi? Ya. Tapi dulu kasih. Ah, masya Allah. Percintaan yang menjadi insecure itu percintaan. Jomblo, masalah ya. Nggak aku gitu ya. Di saat anak muda itu tantangannya percintaan ya, mulai hasrat, mulai senang dengan lawan jenis ya, mulai ikut-ikutan seperti Kang Yoga. Kang Yoga korban ikut-ikutan ya, ikut temen yang nggak enak nih ya. Apa dulu? Cemeng apa dulu? Apa aja masuk? Apa aja masuk, nggak enak biasanya ya. Tongkrong-tongkrong kata Ustaz Sofian itu kalau circle-nya orang itu di situ, maka dia menjadi dirinya ya. Karena orang itu kalau mau ngeliat orang, lihatlah temannya, plak dia akan seperti lama-lama begitu ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa ke Allah, amin ya, di circle yang memang mencintai agama ya, mencintai ilmu, majelis ilmu. Ya walaupun begini majelis ilmu ya. Di sini ada kita bersalawat, di sini kita bersyukur kepada Allah ya. Terus juga di sini ada tausiah, ada apa namanya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz ya. Saya ingin cerita. Jadi kalau cerita ini sudah diangkat sama Gus. Oh ya, begitu. Manusia itu memang Allah ciptakan dalam keadaan defaultnya itu fitrahnya adalah bersih ya. Apa hadisnya ada yang apa? Kasih lagi nih. Ulu mauludin yuladu alal fitrah. Wa bawahu wa Yahudi ya, jadi Yahudi, jadi Majusi wa jadi Nasara ya, Nasara au Nasrani au Majusi. Jadi semua orang itu sebenarnya punya potensi yang sama, hanya saja alhamdulillah kita malah lahir dalam keluarga muslim ya. Jadi otomatis dong ya. Seandainya kita lahir di Israel, tuh agamanya apa itu? Yahudi. Di mana lagi selain ini? Di Eropa mungkin agamanya Nasrani ya. Tapi kita mau di Soka dan sekitarnya ya, di sini yang agamanya notabene adalah Islam. Alhamdulillah. Tahadus binian, karena orang tua kita muslim, maka kita menjadi muslim. Tapi pertanyaannya, tadi kata Pak Yoga, masuk surga nggak? Mati dulu. Baru tahu. Apakah kemusliman kita itu sudah menjamin kita ya, keimanan kita menjamin kita masuk surga ya. Itu kita bisa lihat para sahabat Rasulullah SAW itu tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi juga Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengikuti kajian seperti ini ya. Bun kalau sekarang mah enak di kafe ya, kalau nggak diubur-ubur Abu Jahal Abu Lahab ya. Tiga Abu itu siapa yang tahu? Tri Abu itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Jahal. Kalau ini Bung Sofyan, bukan Abu Sofyan ya. Kita bebas, masya Allah, dalam mencari ilmu itu di zaman terakhir itu, di zaman penutup ini, ini zaman akhir. Ketika Allah turunkan keberkahan ilmu itu ya, ilmu itu maksudnya kemudahan ilmu sangat mudah. Sekarang tinggal buka, ada kuotanya, mau tahu apa antum, silakan ya. Ada chat GPT ya, yang mau bikin skripsi aja dia bikin sendiri lah. Tinggal kita copy aja, kemudahan gampang. Bikin skripsi aja bikin sendiri pakai komputer bisa. Tapi ternyata itu nggak cukup, kita harus punya circle tadi, guru yang membimbing ya. Saya suka ada yang nanya tuh waktu pas di mana ada yang nanya, Ustaz kalau misalkan kita mau cuman ngumpul-ngumpul nyari ilmu juga di apa ngelihat aja di YouTube gitu, kalau untuk suatu kasus atau suatu permasalahan kan tinggal kita pengen tahu ustaznya siapa, misalkan kasusnya Jakat misalkan, terus ustaznya Ari Hidayat keluar atau Abu Somad keluar itu. Untuk sekedar tahu bisa kita tahu, tapi keberkahan majelis sayang kalau dilewatkan ya, karena kita dapat pahala. Ya, alhamdulillah kita di sini ini, insya Allah ini dalam rangka kita menuju ke Allah ya, berkumpul ini dalam rangka ngaji gitu. Sebenarnya gini, ngaji, walaupun di kafe gitu ya. Hanya saja begini teman-teman, yang membuat manusia berubah tentunya ada maklumat, ada
ada kajian yang di apa namanya yang dikaji oleh kita. Ini ada cerita, pernah dengar cerita apa namanya singa sama kambing? Ada yang dengar singa kambing? Belum. Ya. Jadi ceritanya ada singa berarti kalau ini 2 ekor ya, singa laki-laki dan perempuan. Singa itu punya anak singa berarti ya. Singa itu punya anak, cuman ketika lahiran dia pendarahan tuh istrinya emaknya ya, karena mungkin gak ada BPJS dia nggak dirujuk gitu. Gak ada dukun beranak yang ini. Gak ada dukun beranak juga. Setelah lahir anaknya selamat, ibunya meninggal. Ya. Terus bapaknya galau, ya nggak ada nih tempat untuk apa namanya ya pasangannya hilang. Akhirnya dalam kegalauannya dia lupa kalau dia punya anak, dia tinggal nyari pasangan lagi ya di hutan yang lain. Dia anak tinggal, anak singa itu akhirnya sendiri, ibunya meninggal, bapaknya ditinggal, tinggal bapaknya gitu ya. Kalau manusia mah nggak mungkin ya, ini binatang, dunia binatang ya, ini cerita. Tapi kita bisa ambil pelajarannya. Setelah itu ada segerombolan kambing. Kambing itu nemuin anak singa yang kehausan. Akhirnya mungkin otawa ini susu kambing, dikasih susu lah. Si singa itu disusuin, akhirnya selamat, nggak jadi mati tuh, karena ditinggal orang apa namanya, tinggal mati ibunya sama ditinggal pergi bapaknya. Akhirnya singkat kata si singa ini diurus oleh apa? Kambing. Ya, oleh kambing. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, akhirnya si singa itu udah mulai gede. Ya. Tapi singa itu ya mungkin beda di antara kambing itu, ya dia beda karena memang dia bukan kambing ya, dia singa gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti terus ya, akhirnya suatu saat pas dia udah dewasa dia ketemu ada singa. Jadi segerombolan kambing itu dengan singa yang diurus kambing, ketemu singa yang gede yang rumahnya banyak. Ternyata itu bapaknya singa itu ketemu ya. Terus kami kalau ketemu singa apa? Lari ya, lari gitu. Singanya itu juga ikut lari. Ikut lari. Jadi kalau singa sama singa kan nggak harusnya nggak lari ya, dihadapin dia lari. Bapak singa itu ngeliat kayaknya anak gue itu ya. Kayaknya anak gue itu. Soalnya beda nih, bukan kambing. Akhirnya dia ingat, iya dulu ditinggalin anaknya ditinggalin. Ternyata dia jangan-jangan ini anaknya. Akhirnya ngendep-ngendep tuh singa ke kandang kambing, ke tempat kambing. Akhirnya singa itu dibawa lah sama dia singa itu. Ya emang nggak terlalu gede gitu, belum dewasa singa itu. Dibawa sama bapaknya, dibawa singa itu diterkam gitu, dibawa diseret gitu, terus dibawa ke sungai. Kalau bahasa kita mah ngaca di sungai itu. Kamu anak saya, muka saya sama kamu. Dia ngeliat, oh iya, bukan rupa kambing, ya. Tapi mental dia kayak mental kambing, cemen, ya. Takut dia. Ternyata ini pengaruh. Artinya singa saja kalau ngikutin perilaku kambing akan menjadi kambing, ya benar nggak? Benar ya? Sekarang kita analogi ini gambarkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin itu singa, ya. Zaman Rasulullah menguasai 3/4 dunia. Antum muslim, ya. Kenapa sekarang kayak jadi kambing gitu kan ya? Maaf ya, ini agak kasar. Kita dijajah oleh orang-orang kafir. Sedangkan kita itu lahir dari generasi singa, ya. Ngaca ya. Jangan galau terus ya. Hari gini, umur berapa kalian dengan teman-teman? 18 tahun. Imam Syafi'i itu sudah membuat fatwa 18 tahun. Ya. 21 tahun Al-Fatih sudah menguasai Konstantin. Ya. Ini masih 18 tahun masih apa? Galau. Galau, masih pacaran ya. Aduh, lamaan ya.
ternyata di cerita itu kita bisa ambil iktibar, singa itu sekarang kita yang di usus kambing itu, karena kondisi kita itu sekarang memungkinkan kita itu tidak paham tentang Islam. Anak muslimin nggak paham karena emang tadi alhamdulillah kita syukuri kita lahir dari muslim, tapi setelah itu kita dididik oleh lingkungan yang bukan Islam, ya, nggak Islami, tontonan kita nggak Islami, pergaulan kita nggak Islami, pendidikan kita nggak Islami, kurikulumnya sekarang kurikulum apa? Merdeka, membuat hilang akhlak, bebas, sedangkan fondasi ilmu itu akhlak, ya. Sekarang kalau teman-teman mungkin dulu mah orang apa namanya anak-anak itu ya, kalau kita dipukul sama guru ya, kita ngelapor sama bapak ditambahin, ya. Kalau Pak, saya dipukul mau buku IPA gitu, mau guru IPA, emang lu mau pantas dipukul gitu. Ditambahin kalau itu Pak. Jadi kita ngelapor tuh disangkanya dapat pembelaan, enggak ternyata. Saya pernah dipukul sama guru IPA itu, digaplok begini karena bercanda terus. Saya bilang, Pak, saya dipukul tadi. Dikira emang lu mau pantas dipukul gitu. Coba anak-anak sekarang dipukul orang tua aja, jangan dipukul, dijewer aja. Bilang bisa kena pasal gurunya, ya. Terus kata Pak Guru Rianto kemarin tuh, saya bingung juga sekarang ngajar apa namanya anak sekolah itu. Rambut panjang sekarang boleh Pak katanya? Rambut boleh, panjang boleh. Terus mau masuk kapal aja boleh. Kurikulum merdeka nih. Kalau kita nggak suka pelajaran ini kita keluar boleh. Waduh, bahaya juga ini. Ya, siapa yang pendidikan coba nanti di share itu. Terus ternyata kita itu dididik dikambingisasi gitu ya. Dilemahkan, kita itu dilemahkan sekarang. Seolah-olah kita itu tidak kenal diri kita. Wah, kita itu singa. Kita itu penguasa. Kita itu makhluk yang Allah ciptakan terbaik, ya. Kuntum khairu ummah kata Allah tak. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, tapi syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada yang hilang berarti. Satu syarat menjadi singa tadi, antum beriman kepada Allah. Aman. Ya. Beriman itu apa? Iman apa? Yakin? Apa poinnya iman? Rukunnya? Ya, amantu billah malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar. Terus setelah itu amanu wa taqwa, bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa adalah masih ada pertanyaan kayak gitu. Takwa apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi kuncinya kalau kita ingin maju, kita satu, kaum muslim itu sekarang harus tahu di jati dirinya, kamu itu muslim, antum itu muslim, anak muslimin. Beda dengan mereka orang-orang kafir yang sekarang menguasai dunia saat ini, yang memberi kita. Zaman sekarang, zaman saya tantangannya nggak terlalu berat, nggak ada handphone, paling main Gatrix tadi ya, main gundu gitu. Sekarang ada Playstore, main slot, ya. Ya. Ada kemarin yang nyervis ke tempat saya, bapaknya nangis-nangis, katanya dia udah anaknya main slot terus minjemnya pinjol, udaranya gitu kan ya. Udah berlipat-lipat, dihapus, dikiranya aplikasinya dihapus itu selesai masalah, ternyata enggak. Itu tantangan sekaligus ini sebagai ujian bagi kita. Ya, artinya ini adalah zaman di mana kita ini mudah segalanya, mau menuntut ilmu mudah, di kafe bisa ya. Kalau dulu zaman Rasulullah ngendep-ngendep jam 12 malam. Harus nyari ilmu itu ngendep-ngendep jam 12 malam masih buka ya? Enggak? Masih masih buka jam 12 malam. Tapi ditinggal katanya, dibuka dong itunya. Buka. Orangnya tidur. Kalau mau ngaji sekarang gampang. Ya. Zaman dulu susah. Dai sedikit, ustaz nggak banyak. Referensi terbatas, akses juga terbatas. Kalau sekarang ilmu banyak. Ya. Kemudahan, sekarang asal kita mau, termasuk salah satunya di Salman ini, Masya Allah, mudah-mudahan bisa terus dilanjut ya acara ini ya. Amin. Nanti kita lanjutkan dengan materi-materi yang lebih hebat lagi ya. Kalau ini mah sebagai pembukaan aja ya, ya. Kedepannya nanti Insya Allah setuju nih kalau diadain lagi ya. Setuju. Nanti kita bedah satu-satu ya, bagaimana kita itu mengenal bahwa kita itu sebenarnya
orang yang beda. Kita itu singa, bukan kayak kambing-kambing ya, bukan kambing gitu. Jak bapak nanti, Jak mana itu singa, kambing itu bareng sangat gitu kan. Bukan, jangan jadi kambing mentalnya. Kaum muslim itu harus kuat. Kaum muslim itu harus menguasai ya, menguasai peradaban, karena itu janji Allah terbaik. Kuntum khair umat, kalian adalah umat terbaik ya. Jadi salah satunya adalah mungkin ya kedepannya ini acara ini mungkin walaupun nggak di sini nanti akan ada berlanjut lagi, diteruskan acara begini bagus. Nanti ada kajian lagi dengan ustaz-ustaz yang lain, nanti ada kajian intensif. Insya Allah lebih mengenalkan kita kepada bagaimana manusia berubah itu, karena memang perubahan dari pola pikir. Pola pikir itu berubah ketika ada pemahaman ya. Nah cerita lagi nih analoginya. Pernah dengar ada apa namanya, anak santri yang dikasih jam sama kiainya? Belum. Jadi ceritanya dia sudah mondok bertahun-tahun karena dia rajin, suka masak, ngegonjreng ya, suka lewat terus mijitin apa kiainya ya. Dia mondok juga kadang ada yang ngelewat aja ada gitu. Tapi akhirnya gurunya ridho, dia kasihlah itu apa namanya, dia itu setelah lulus dia pengen rumah tangga ya diizinkan. Akhirnya kenang-kenangan dikasihlah dia jam legend, jam apanya, jam butut lah itu. Kalau jam apa namanya, barang antik lah gitu ya. Dikasih jam, kalau yang sekarang mungkin yang lama Seiko ya apa segala macam Casio ya. Dia makainya itu enak ya, Casio. Tapi kalau misalkan ini jamnya kayak ibu-ibu gitu, banyak emas-emasnya, banyak berlian-berliannya gitu, banyak warnanya gold gitu. Tapi karena dari gurunya diterima dong sebagai adab ya, kalau gurunya diterima, ya diterima. Tapi syaratnya ini jangan dijual, ini disimpan aja, ya jangan dijual. Nah akhirnya dikasih, dia pamitan, dia cerita ke istrinya, pinjam nih, gitu. Dari guru, jangan dijual, tapi saya makanya juga malas gitu kan, diletakin aja di depan rumahnya. Berhari-hari tuh di mejanya itu, istri juga malas gitu, makanya dia apa lagi gitu. Ternyata pas gitu ada keperluan ya, mau jalan gitu, kota. Takut dia nggak sholatnya apa namanya, nggak ada patokan jalan, nggak berpatokan jam, dia pakailah jam itu masih hidup ya, dipakai. Pas di perjalanan dia naik angkot ya, naik bus gitu. Mas jam berapa? Oh jam 2 itu lewat 30. Oh kali asar ya. Mas jamnya dari mana itu? Dari guru saya gitu. Mau nggak saya bayarin jam itu? 15 juta. Kaget dia. Canda lu itu. Canda nih, bener serius. Ayo saya bayarin 15 juta gitu. Dia kaget dia. Dia nggak tahu kalau jam itu ternyata jam mahal. Kata Pak dia tadi jam apa? Ice gold Rolex. Ice gold Rolex. Jadi dalamnya itu berlian asli. Jadi ininya emas asli. Tapi dia nggak tahu, kayaknya karena sepuhan aja kayaknya Pak. Ternyata itu asli, Rolex asli, ada berliannya, ada emasnya. Yang dipakai Ronaldo. Ronaldo tuh, CR7 gitu. Terus dia akhirnya penasaran, ini orang bercanda tapi kayak nggak bercanda. Akhirnya dia pas ke kota sekalian lah di tukang barang antik, bayar, Bang. Emang ini berapa Pak? Ini harganya jam saya. Ntar ya, diukur tuh pakai apa namanya? Pakai kaca pembesar lah gitu ya, biasa. Ini masih berani 300 juta. Wah, 300 juta. Bener bercanda, bener. Tapi saya nggak dijual, nggak boleh dijual. Saya pengen ngecek doang. Nggak, ada guru saya ngasih itu nggak boleh dijual. Kalau nggak gitu, udah lempengin aja dah 400 juta saya bayarin. Enggak Pak ini, makasih informasinya ya. Kenapa ini bisa mahal? Itu jam asli, jam limited edition, yang dalamnya itu berlian, jam-jamnya itu asli, dan batangnya itu emas asli, bukan sepuhan. Langsung dia buru-buru pulang ke rumah, simpen. Wah ini simpen. Ini barang mahal ternyata. Ini ditawar 400 juta sama orang. Bener gitu, gila nih. Suami saya mabok kayaknya. Tapi bener ini. Akhirnya dia mulai searching lah. Yang itu ternyata emang limited edition. Dari gurunya itu cuma hanya beberapa dibikin di dunia. Ternyata dia yang dikasih sama kiainya. 3 menit lagi Mas. Ya. Tapi saya gambarannya itu kenapa? Seseorang itu bisa menghargai sesuatu kalau dia tahu. Kalau tidak tahu,
Dia biasa aja netral. Maka antum-antum hai kaum muslimin, cari tahu Islam itu apa. Biar antum bisa apresiasi kepada Islam itu. Biar menjadi, saya akan menjadi kebanggaan Rasul. Kata Rasul itu, aku rindu Iwani. Kalau kau antum sahabat-sahabat, wajar tiap hari ketemu Rasul. Ya. Kalau ini masa di jauh masih ngomong tentang Rasul, tapi perjuangannya. Ya. Artinya kita itu kenali diri kita sekarang. Kita itu sebagai muslim, dan kita adalah Islam itu adalah barang termahal bagi kita. Ya, perjuangkan itu. Antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai muslim dan ingin memperjuangkan. Ini mudah-mudahan tahap awal ya untuk belajar ke depannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, amin. Ya, Allah berikan kekuatan kepada kita, amin. Amin. Dan Allah berikan guru-guru kita kesabaran untuk membimbingnya, amin. 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 Itu saja mungkin karena waktunya sudah sedikit. Ya, saya tutup. Alul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pernah mendengar hadis Nabi yang mana ada perempuan berkulit hitam, dan itu disampaikan oleh Setianto gitu ke saya, jadi motivasi. Jadi ada perempuan berkulit hitam, dia kena epilepsi ayak. Dia bertemu Nabi, bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong sampaikan sama Allah, mohon saya disembuhkan. Dan Nabi menjawab, jika kamu ridho dengan apa yang kamu alami sekarang, maka surga jaminannya. Masya Allah. Akbar. Itu. Terus pertanyaan kedua, saya kurang paham, jadi kurang mendengar gitu. Apa yang mendorong Pak Yoga bisa eksis di dalam Dakwah. Apa yang mendorong Pak Yoga punya kekurangan? keterbatasan? Alhamdulillah, untuk motivasi itu tadi karena hijrah. Siapa sih yang mau betah-betah di maksiat? Nggak ada sebenarnya, tidak ada. Karena itu waktu itu tidak ada ilmu. Nah, terus untuk karena ada keterbatasan saya, setiap keterbatasan pasti ada kelebihan. Buktinya dengan keterbatasan saya seperti ini, saya masih bisa berkarya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Ali dari Balaraja. Jadi gini, dalam proses hijrah kan biasanya kebanyakan orang harus kena musibah dulu gitu loh. Kadang harus kena. Nah, menurut Islam ini musibah ini ujian atau azab dari Allah gitu. Contohnya kan misalkan orang harus jatuh miskin atau harus sakit dulu atau gimana, kadang dia. Nah, jadi tadi pertanyaannya, menurut Islam ini musibah ini ujian atau azab gitu dari Allah. Terima kasih sebelumnya. Bertanya kepada siapa nih? Bung Sofian boleh, Pak Ustadz Rasid boleh. Bung Sofian ya. Pada Pak Ustadz Sofian silakan. Ini aja nih. Kasih ini juga biar ganteng. Ganteng om. Iya. Tambahin apa deh? Itu biasanya ya, Oh gitu. yang namanya orang hijrah dikatakan oleh abang saya, Bang Ali nih, ya kan, biasanya diuji dengan segala ujian, termasuk musibah. Apakah musibah ini dalam pandangan Islam berupa apa? Azab atau berupa ujian. Nah, saya memahaminya dua-duanya bisa iya gitu, dua-duanya. Ya, kenapa? Sebab pada saat saya selalu menerima musibah, saya selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apakah musibah ini adalah ujian dari Allah? Kalau ujian dari Allah, maka yang harus saya lakukan adalah bersabar menerima ujian tersebut. Tapi kalau ujian ini saya prediksi bahwa ini adalah kelalaian saya, telah banyak saya lalai kepada Allah, dan ini saya anggap ujian ini sebagai musibah menimpa saya, maka yang harus saya lakukan adalah untuk taubat kepada Allah. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Tapi pada saat saya pengalaman
saya hijrah memang lumayan gitu ya kan, ujian itu lumayan datang bertubi, terutama dari faktor, tentunya di faktor ekonomi itu sudah pasti goyang segala macamnya gitu. Tapi insya Allah karena pada saat itu saya memilih hijrah dan saya berada di circle yang benar, alhamdulillah tidak menggoyahkan diri saya untuk kembali ke jalan yang tidak benar gitu ya kan. Saya tetap berjalan di atas kebenaran.